Terungkap alasan sebenarnya kenapa Fernando Forestier balik ke Johor Darul Takzim, serta keyakinan player skuad Harimau Malaya apabila nanti bermain di Stadion Bukit Jalil untuk meraih kemenangan melawan Oman. Dan Johor kedatangan klub dari Thailand ya untuk melaksanakan latihan. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini berarti traweh yang ketiga kali ya. Ya, kalau tak silap 3 kali ya. Jadi puasa sudah 2 kali berjalan. Semoga senantiasa dimudahkan dan kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri nantinya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba ulas alasan sebenarnya kenapa Fernando Forestier akhirnya balik lagi ke Johor Darul Takzim, yang mana kita tahu sebelumnya Fernando Forestier ini sudah dikabarkan tidak diperpanjang lagi di Johor Darul Takzim, tetapi selepas itu kita dapat kejutan bahwa ternyata Fernando Forestier masih stay ataupun balik lagi ke Johor Darul Takzim. Nah, alasan beliau balik lagi ke JDT nampaknya terungkap ya. Ini aku baca di flashsukan.com, Fernando Forestier dedah alasan kembali ke JDT. Penyerang JDT, Fernando Forestier, mendedahkan sebab utama dia kembali menyarung jersey merah biru. Meskipun pada awalnya sudah diumumkan meninggalkan juara Liga Super 10 kali berturut-turut. Menerusi sesi meet and greet Sampena JDT Fan Fest 2024 ya. Bersama para penyokong JDT di Stadion Sultan Ibrahim, Forestier yang menyertai JDT pada 2022 mengakui faktor keluarga adalah penyebab dia melakukan U-turn untuk kekal bersama Harimau Selatan. Nah, luar biasa ya. Jadi faktornya adalah keluarga. Pemain asal Argentina itu juga berkira-kira untuk menamatkan karirnya di JDT sebagaimana yang dilakukan legenda klub yang juga rekan senegara Luciano Figueira serta rekan pasukan dari Brasil Diogo Luis Santo ya. Jadi keluarga yang dimaksud adalah JDT itu tersendiri ya. Ini statement dari Fernando Forestier. Saya gembira dan mempunyai perasaan yang baik di sini untuk kembali menyertai JDT. Ada beberapa perkara yang saya masih perlu buktikan. Selain permintaan keluarga saya juga yang mau terus tinggal di Johor. Terima kasih kepada bos Tunku Ismail karena beri peluang buat saya kekal di sini dan kini saya terfikir untuk mengakhiri karir saya di JDT. Katanya sambil disambut tepuk gemuruh dari para penyokong. Sejak menyarung jersey JDT, Forestier terus menjadi pemain kesayangan penyokong yang senang dengan aksinya di dalam padang serta di luar padang, sekaligus menjadikannya antara pemain impor terbaik yang pernah dibawa ke Iskandar Puteri. Forestier melakukan 69 penampilan dengan menghasilkan 47 gol, termasuk gol kemenangan ketika final Piala Malaysia 2022 dan memenangi 8 piala secara keseluruhan. 2 piala sumbangsih, 2 piala FA, dan 2 piala Malaysia, dan 2 kejuaraan Liga Super bersama-sama JDT. Nah, untuk musim 2024-25, Forestier bakal berganding sekali lagi dengan Beksen da Silva di bagian depan sambil dibantu pemain baru. Halil Elias di bagian tengah dan misi membantu JDT mempertahankan kesemua trofi domestik yang dimenangi sejak musim 2022 ya. Jadi itu adalah alasan dari Fernando Forestier ya, terungkap selain faktor keluarganya beliau, ternyata juga faktor JDT itu tersendiri. Dan bahkan ada statement Fernando Forestier ya ingin mengakhiri karirnya di JDT seperti Figueroa dan juga Luis Diogo Santo ya. Dan ini menunjukkan bagaimana sudah mengkristalnya ya, sudah menjadi bagian, sudah mengakar ya perasaan menjadi sebuah keluarga di Johor Darul Takzim dari sosok Fernando Forestier yang sebelumnya didatangkan JDT dari Italia kalau aku tak silap. Nah, itu adalah alasan Fernando Forestier. Nah, apakah Fernando Forestier tetap boleh menunjukkan
kelincahannya, ya, kejayaannya di musim ini menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Nah, itu kaitannya dengan Fernando Forestieri. Nah, selanjutnya ini soal keyakinan para player dari skuad kebangsaan Malaysia, ya. Paling tidak ketika nanti laga melawan Oman di Bukit Jalil, mereka yakin akan mendapatkan kemenangan. Nah, ini aku baca dari beharian.com. Jangan biarkan Oman menjajah Bukit Jalil, ya. Skuad Harimau Malaya harus memanfaatkan sepenuhnya peluang beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil apabila melayan kunjungan Oman bagi aksi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 26 Mac ini. Nah, aksi di laman sendiri itu berlangsung 5 hari selepas skuad kebangsaan bertandang ke Oman dengan skuad bimbingan Kim Panggon ketika ini mendahului kumpulan D menerusi 6 mata dari 2 kemenangan atas Kirgistan dan juga Taiwan. Pemain tengah Noah Lyen menegaskan keputusan positif menjadi buruan skuad kebangsaan yang mana sudah pasti akan terus menyemarakan peluang mereka mencipta sejarah mara kepusingan ketiga kelayakan Piala Dunia buat kali pertama. Sudah tentu kita mau kemenangan apabila beraksi di laman sendiri. Saya rasa kita berada dalam keadaan baik dan kita perlu bekerja keras untuk mencatatkan keputusan yang positif, kata Noah Lyen. Sekiranya Malaysia mengesahkan tempat pusingan ketika kelayakan Piala Dunia 2026, skuad negara juga turut layak secara merit ke Piala Asia 2027 buat kali kedua berturut-turut. Ya, dalam perkembangan yang sama, pemain berdarah kasukan itu mengakui jangkaan tinggi pasti diletakkan ke atasnya selepas mengambil kira dia memiliki pengalaman beraksi di Eropa sebelum ini. Ya, sudah tentu jangkaan tinggi, tapi ada rame lagi pemain senior dalam pasukan seketika ini dan mereka sudah berada lebih lama dalam pasukan ini berbanding saya. Fokus saya adalah untuk melakukan yang terbaik dan semoga kehadiran saya dapat memberikan perbedaan dalam pasukan ini, katanya. Nah, itu. Ya, jadi paling nggak ketika bermain di Bukit Jalil yakin mendapatkan kemenangan ya atas Oman nantinya. Dan memang posisi Malaysia ini masih sangat baik ya, 2 perlawanan 2 kali kemenangan, dan yang membuat sebenarnya Malaysia cukup diunggulkan di Piala Asia kemarin, tapi hasilnya memang kurang signifikan. Tapi kalau di kualifikasi Piala Dunia ini memang Malaysia cukup berjaya dari 2 perlawanan, memimpin 6 mata di puncak klasemen. Nah, jadi kalau boleh memanfaatkan hasil paling nggak menang di Stadium Bukit Jalil, maka mungkin Malaysia masih boleh berada di papan atas ataupun di posisi pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya ini. Nah, selanjutnya ini soal Johor ya. Johor yang kedatangan skuad dari Tan Chen Ho yaitu Polistero yang nampaknya akan melakukan TC ataupun latihan mengisi jeda kompetisi karena memang untuk kualifikasi Piala Dunia ya dan kejuaraan-kejuaraan yang lain maka mungkin persiapan lah untuk melanjutkan persaingan di Liga Thailand nantinya. Nah, ini menarik ya bagaimana kalau sebelum ini kita tahu malah dari Malaysia yang datang ke Thailand ya, bahkan yang terakhir ini kan adalah Selangor ya, tetapi kali ini adalah Polistero dibawa ke Johor. Aku tak tahu datang ke Johor untuk melakukan latihan ataupun beberapa perlawanan di sana itu akan menggunakan fasilitas dari JDT atau tidak. Tapi kalau misalnya datang ke Johor sih harusnya apa-apa yang ada itu ya ada kaitannya dengan Johor Darul Ta'zim. Nah, itu menarik ya. Nah, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Silahkan kalian berikan komentar terkait video yang baru saja aku buat. Tentu saja terkait isinya ya, update yang ada. Nah, itu aja. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.